Saya pikir begitu Mas Miko. Ya. Kalau di transportasi, apakah cukup tinggi juga Pak? Transportasi termasuk yang tinggi ya. Transportasi itu termasuk yang tinggi fenomenanya kalau kita lihat dari kekerasan seksual di ranah komunitas. Termasuk yang tinggi, ya. Ya. Baik, kita juga undang pendengar ya, Prof, untuk berkomentar bagaimana Anda melihat pelecehan seksual yang masih cukup tinggi ya terjadi pada perempuan khususnya. Anda bisa komentar melalui telepon 0215869.000, WA dan SMS-nya 0811806543 atau melalui Twitter mention Radio El Sinta. Prof, apa yang perlu dilakukan oleh perempuan ketika ia sadar sudah mendapatkan pelecehan seksual, Prof? Oke, ada beberapa hal yang harus dilakukan ya oleh korban itu. Yang pertama, sebisa mungkin memang kemudian mendokumentasikan jika ada bukti. Ya, itu harus segera didokumentasikan jika ada ya. Artinya misalnya kalau misalnya pelecehannya itu lewat online atau apa kayak gitu. Tapi kalau langsung kayak gitu kan susah sekali untuk itu karena itu akan selalu dikejar gitu. Yang kedua, ya harus melaporkan, harus berani melaporkan gitu. Kenapa kalau tidak ada yang melaporkan? Nanti ya seolah-olah itu hal yang normal, hal yang biasa diterima gitu. Sehingga proses atau prinsip supaya tidak terjadi keberulangan itu sangat penting sekali dengan kemudian ada orang korban yang berani speak up ya, yang berani melaporkan gitu ya, yang berani melaporkan kepada pihak-pihak penyelenggara atau penanggung jawab ya terkait dengan persoalan yang ada itu. Kemudian yang ketiga adalah jika kemudian melapor ke pihak penyelenggara itu tidak ada respon, maka dapat melaporkan ke lembaga-lembaga layanan yang ada. Dan misalnya di Komnas Perempuan itu lewat IG-nya itu juga terbuka ya. Kalau ada persoalan kayak gitu yang bisa dilaporkan ke Komnas Perempuan ataupun lembaga layanan yang dekat ya, yang bisa dijangkau oleh korban itu gitu. Kemudian juga menurut saya selain itu juga perlu ada pemulihan ya pada diri korban itu sendiri gitu ya. Ketika nanti RUU penghapusan kekerasan seksualnya itu belum disahkan, maka perlu juga ada pemulihan supaya kemudian tidak trauma secara lama gitu ya. Yang ini misalnya caranya adalah datang ke psikolog atau kemudian nanti kalau lapor ke lembaga layanan kadang-kadang apa yang dibutuhkan itu juga bisa dilayani ya, misalnya seperti itu. Walaupun ya memang ini kadang-kadang tidak kemudian juga ya Mas ya, karena lembaga layanan kan belum ada di semua tempat ya, mungkin masih di kota-kota besar gitu. Kalau itu kejadiannya di kota-kota kecil yang belum ada juga agak susah juga gitu, karena memang tadi payung hukum yang komprehensifnya belum ada untuk kemudian dipakai sebagai rujukan gitu. Nah itu yang pihak dari korban ya. Nah ada beberapa hal juga yang perlu dilakukan oleh pihak penyelenggara gitu. Bagaimana memastikan situasi, kondisi dan juga lokasi ya itu betul-betul bebas dari kekerasan gitu. Karena itu misalnya dapat diawali dari proses rekrutmen karyawan itu induction-nya ya atau orientasinya itu bukan hanya persoalan orientasi integritas, kejujuran ataupun juga menjaga sopan santun etika gitu ya, tetapi juga harus ada tindakan atau orientasi terkait dengan bagaimana meminimalisasi terhadap persoalan kekerasan seksual itu. Kemudian dia tahu kalau seperti itu bagaimana kita menanggapinya supaya korban yang diberikan itu berpihak pada korban dan berpihak pada keadilan.
siapa pelaku kejahatan seksual tersebut, dicari, siapa tahu dia selalu beraksi setiap hari. Ya, kan gini ya, mungkin bisa aja ya, katakanlah ya kadang-kadang memang setiap korban itu punya daya listrik, daya kenal yang beda-beda ya Mas. Kadang-kadang korban itu kan ada yang namanya kondisi dalam arti dia ketika mengalami pelecehan itu langsung nggak bisa ngapa-ngapain gitu, untuk dan sebagainya ya, karena tampil untuk dan sebagainya gitu. Nah kalau misalnya bisa itu difoto aja tuh ada orangnya itu gitu yang kemudian tidak CCTV ya, di CCTV lalu kemudian dicek di CCTV yang ada itu orang-orang seperti ini jangan-jangan memang kayak semacam naik keretanya itu bukan untuk pergi kemana gitu kan, tapi naik keretanya itu mau nyari angsa misalnya kayak gitu. Jadi saya pikir itu bisa gitu. Walaupun ya memang kadang-kadang ya tidak semua korban punya daya listrik yang sama ya untuk bisa kemudian segera memoto apa pelaku dan sebagainya kayak gitu gitu ya. Karena kan tidak bisa langsung turun ya kalau apa itu kereta itu kan pasti nunggu stasiun berikutnya misalnya kayak gitu. Dia apa memang perlu ada korban yang atau orang yang melihatnya ya, orang yang melihat aktivitas itu untuk mendokumentasikan atau ada yang ada walaupun sekarang kalau pakai masker juga ya kalau misalnya kadang-kadang bisa digunakan untuk pengamanan data identifikasi pelaku itu. Ya, berita juga saya kami baca berita kemarin terjadi pelecehan juga ada di sebuah masjid lokasi di mana anggota Polres Timur menangkap seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dari dua wanita ketika menunaikan sholat di salah satu musola di daerah Jatinegara. Jadi pengurus musola ini mengatakan pelaku itu menjadi dua wanita itu lagi sholat. Yang mungkin juga di tempat ibadah ya, Bro. Jadi sudah luas. Iya, jadi ya apa ya, sekarang jadi spesial ya Mas ya. Orang beribadah juga apa ya, dan gitu ya. Orang ibadah juga mengalami banyak seperti itu gitu. Nah itu yang menurut saya jadi satu sangat penting sekali ya di masjid-masjid itu untuk ini ketika ya untuk kemudian dengan persoalan-persoalan yang ada itu gitu. Jadi memang kayak semacam kejadian apa kekerasan seksual ya di Indonesia ini kalau tempat ibadah dan juga sudah digunakan ya untuk aksi-aksi kotornya seperti itu gitu. Harusnya namanya orang beribadah itu kan pengennya kan nyaman, tenang kan gitu. Kalau kemudian tanpa kita ketahui Kak, di Grogol di mana sih, Mas? tiba-tiba ada orang datang dengan kayak gitu, waduh, gimana ya? Jadi sesuatu yang sangat-sangat membuat kita tidak putus dan tidak nyaman di dalam beribadah itu. Prof, sebetulnya para pelaku ini apa ya yang membuat mereka jadi begitu ya? Ya kalau kita lihat dari kajian yang ada persoalan seksualitas itu kan memang bukan hanya persoalan seksualitas ya Mas ya, tetapi ada perasaan ingin menguasai orang lain juga, ingin bagaimana orang lain mengikuti apa yang kita inginkan begitu. Karena itu
Nyala nggak? keluarga dan pada pasangannya tetap perselawatan ada. Artinya laki-laki yang punya penghasilan lebih daripada istrinya tidak kemudian dia serta-merta tidak menjadi laki-laki sejati. Nyala kan, Dek? Karena kadang-kadang pelampiasannya supaya dia merasa laki-laki sejati adalah dengan cara-cara yang kadang-kadang bagaimana membuat orang Nyala. Dari tadinya lah. tidak nyaman itu tadi gitu. Saya bacakan komentar yang sudah masuk ke Prof. Ibu Ros dari Bogor, Jawa Barat. Kata Bu Ros, bekali anak kita dengan keterampilan bela diri serta keberanian menyatakan membela diri secara verbal. Kemudian Pak Ariwoyo, mohon pihak-pihak yang terkait agar bisa memberikan sanksi supaya pelakunya tidak mengulangi kembali dan membuat masyarakat yang lain. Kemudian Pak Anwar di Cimandi, Jawa Barat. Menurut Pak Anwar, PT KAI harus meminta maaf secara langsung pada korban pelecehan dan juga harus bertindak tegas kepada karyawannya bila perlu pecat langsung karyawan seperti itu. Prof, tanggapi Prof. Iya, saya sangat setuju dengan apa yang diusulkan oleh para pendengar semuanya ya, bahwa bagaimana kita melatih yang sebenarnya anak kita ya, kita sendiri ataupun anggota keluarga semua masyarakat ya, untuk mempunyai perilaku yang asertif dan berani untuk mengatakan tidak, berani untuk melawan hal-hal yang merugikan pada dirinya gitu. Dan kemudian juga yang kedua yang memang harus saya kembali lagi ya, ketika ada orang sudah berani mengatakan begitu, tapi kalau main hukum dan juga kebijakan di atau korporasi-korporasi yang ada tidak hukum dan juga susah juga gitu, sehingga tidak hanya kita dilatih gitu, tidak bela diri dan sebagainya ya, tetapi kemudian juga harus disertai dengan perangkat kebijakan ya dari masing-masing korporasi itu gitu. Kemudian juga ya kalau sebagai proses proses edukasi ya, itu ya bukan ada gitu ya, katakanlah itu kalau memang itu jenis pembelajaran ya untuk yang lainnya supaya kemudian yang lain itu juga akan berhati-hati ketika menghadapi menanggapi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang terjadi atau yang diajukan oleh korban kepada korporasi itu gitu. Prof, kenapa ya selalu perempuan yang jadi korban pelecehan ini ya Prof? Ya sebenarnya bukan selalu sih Mas, tetapi kebanyakan ya, kebanyakan itu perempuan yang mengalami korban kekerasan itu gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita kembalikan kepada budaya dan juga pemahaman agama misalnya ya, itu kadang-kadang ada budaya-budaya yang memang mendukung atau melanjutkan bahwa perempuan itu adalah manusia lemah yang berhak Posisinya lemah gitu ya. posisinya lemah, berhak untuk dilecehkan dan sebagainya, ataupun juga kadang-kadang pemahaman agama juga ya Mas ya, pemahaman agama yang positif gitu, yang tidak berpihak kepada atau ramah terhadap perempuan. Misalnya kadang-kadang begini juga sih, agama itu kita adalah harta tanpa wanita, macam itu kan. Nah itu kalau praktek kalau kita terima apa adanya, seolah-olah dan perempuan itu kan yang selalu dianggap berbeda dan sebagainya.
satu ukuran gitu ya untuk itu gitu. Jadi kalau bahasa Jawa itu disebut pantapan gitu. Karena kan itu tadi pasti kita itu bukan masyarakat yang patriarki ini kan tidak balik telapak tangan kan. Butuh proses ya, Prof ya. Butuh waktu dan proses gitu karena itu merupakan pendekatan untuk mengkontekskan bagaimana cara mereka hadir di masyarakat. Karena Tapi perlu juga artinya perempuan juga menjaga penampilan